Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini materinya Bapak akan menjelaskan tentang apa itu hak dan kewajiban. Silakan disimak ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yaitu ada dua. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, Bapak lanjutkan. Nah, tahukah kalian apa itu hak dan kewajiban? Nah, hak adalah bisa dilihat segala sesuatu yang dapat dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini ada gambar-gambar tentang contoh hak kewajiban anak sebagai peserta didik. Yang pertama adalah bisa dilihat ya, yaitu membersihkan ruang kelas. Nah, yang kedua mengikuti upacara bendera. Yang ketiga bersikap sopan santun terhadap guru. Nah, itu adalah contoh-contoh kewajiban anak sebagai peserta didik. Nah, ya, nanti bisa kalian terapkan di sekolahnya masing-masing ya, di sekolah kalian. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, setelah tadi Bapak jelaskan apa itu kewajiban, sekarang Bapak jelaskan ya, bisa dilihat yaitu contoh hak anak sebagai peserta didik. Contohnya ada 3, Bapak contohkan 3 saja. Sebenarnya contohnya itu banyak sekali. Ya, Bapak contohkan 3 ya. Yang pertama adalah mendapatkan fasilitas belajar. Fasilitas belajar ini dimaksudkan adalah kalian mendapatkan misalnya tempat duduk untuk belajar. Misalnya lagi kalian mendapatkan fasilitas belajar berupa ilmu. Ya, ilmu yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Itu ya anak-anak. Selanjutnya, contoh hak anak sebagai peserta didik yaitu kalian mendapatkan nilai dari guru. Nah, itu pasti kalian kan pasti pada saat mendapatkan nilai dari guru itu ada yang mendapatkan nilai yang baik, ada yang mendapatkan nilai yang buruk. Nah, itu kalian tidak usah bersedih ya anak-anak ya. Itu adalah proses dari belajar. Ya, namanya juga belajar. Kalau salah ya wajar ya, yang penting kamu tetap semangat untuk belajar. Seperti itu ya. Selanjutnya mendapatkan tempat bermain, misalnya pada saat jam istirahat. Nah, kamu boleh bermain. Itu ya. Selanjutnya, nah setelah tadi Bapak jelaskan tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah sebagai peserta didik. Nah, sekarang Bapak jelaskan juga ya tentang contoh kewajiban anak sebagai ya, anggota keluarga. Ada 3 ya contohnya Bapak contohkan. Sebenarnya kalau di kehidupan yang nyata itu banyak sekali contohnya. Contoh pertama yaitu ini sangat penting sekali, yaitu membantu orang tua. Nah, kalau di rumah kamu itu jangan diam-diam saja, jangan bermalas-malasan. Nah, membantu orang tua itu adalah hal yang wajib dilaksanakan. Nah, itu. Contoh kedua yaitu bersikap apa? Bisa dilihat itu gambarnya bersikap sopan dan santun. Nah, itu kamu harus sebagai siswa dan sebagai anggota keluarga anak itu kamu harus bersikap sopan santun. Nah, tidak hanya bersikap sopan santun tidak hanya pada orang tua,
kepada kakak-kakak kalian juga kamu harus bersikap sopan dan santun. Nah, itu. Nah, contoh yang ketiga bisa kalian amati di gambar itu apa? Yaitu merapikan tempat tidur. Nah, tentunya kamu pasti di rumah itu punya tempat tidur. Nah, jadi kamu jangan lupa setelah tidur, bangun pagi-pagi, jangan lupa untuk merapikan tempat tidurnya. Ya, itu ya anak-anak ya. Nah, bisa kalian nanti terapkan di rumah kalian masing-masing. Ya, gitu. Selanjutnya adalah yaitu contoh hak anak sebagai anggota keluarga. Nah, ya, Bapak contohkan 3 contoh saja, ya. Bisa kalian lihat di situ. Yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, ini kalian sebagai anak itu juga bisa mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua. Misalnya, kalian pasti masih ingat pada waktu kecil kalian sering diajak orang tua kalian untuk bermain-main. Nah, itu adalah bentuk contoh kasih sayang. Selanjutnya adalah yang kedua, kalian juga mendapatkan hak bimbingan dari orang tua. Nah, bimbingannya tersebut bisa berupa bimbingan supaya kalian menjadi siswa atau anak yang disiplin. Nah, disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal apapun. Misalnya kalian yang beragama Islam, biasanya kalian dibimbing oleh orang tuanya supaya sholat 5 waktu. Ya, seperti itu ya. Contoh yang ketiga yaitu mendapatkan makanan yang sehat. Nah, ini sangat penting sekali. Jika kalian makan makanan yang sehat, pasti kalian akan terhindar dari penyakit. Betul enggak? Nah, pasti betul ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yaitu kuis. Kuis ini coba kalian amati di slide terakhir ini, yaitu perhatikan gambar-gambar di bawah ini tentang hak dan kewajiban baik di keluarga maupun di sekolah. Lalu kalian bisa pilih ya. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan memberi tanda centang. Di situ ada 3 gambar itu kan. Kamu pilih mana sih yang termasuk. Misalnya gambar 1. Gambar 1 itu adalah contoh hak atau kewajiban. Nah, sekian penjelasan dari Bapak tentang hak dan kewajiban. Sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi.